Ketika Randa, pemuda 20 tahun asal Garut, menerima tawaran 150 juta untuk merawat seorang janda lumpuh di Taiwan, ia menyangka tugas itu mudah. Namun semakin lama ia tinggal, semakin jelas bahwa tugasnya bukan sekadar merawat. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan kenapa ia merasa justru dirawat balik secara tak kasat mata? Matahari baru saja naik di atas hamparan sawah Garut saat suara ayam bersahut-sahutan memecah keheningan pagi. Randa duduk termangu di teras rumah panggung kayu, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana training yang mulai berbulu. Di sampingnya, segelas kopi hitam yang sejak tadi tak tersentuh sudah mulai dingin, mengendap pekat seperti pikirannya. Usianya baru 20 tahun, tapi garis-garis lelah sudah mengendap di wajahnya. Ayahnya sudah lama tiada, ibunya hanya buruh, cuci di kampung sebelah, dan adik perempuannya masih kelas 5 SD. Sejak lulus SMA, Randa tidak punya pilihan selain ikut menyabit rumput dan bekerja serabutan. Pekerjaan yang datang dan pergi seperti hujan musim kemarau. Namun pagi itu, sesuatu berbeda. Sebuah pesan dari teman lamanya, Dimas, masuk ke ponselnya yang sering mati hidup karena baterainya soak. Isinya singkat. Bro, gue dengar kabar ada lowongan ke Taiwan, gaji 150 juta. Tapi butuh yang muda, kuat, dan belum nikah. Lu minat? Randa membaca ulang pesan itu 3 kali. Tawaran sebesar itu terasa seperti guyonan iseng. Tapi Dimas bukan tipe yang sembarangan bicara. Mereka dulu satu kelas di SMA. Dan Dimas kini kerja di Bandung, katanya di semacam yayasan penyalur tenaga kerja. Dengan jantung berdebar dan pikiran yang tak karuan, Randa langsung membalas. Seriusan mas? 150 juta buat apa? Balasan datang 5 menit kemudian. Rawat orang. Tapi bukan kayak jadi suster rumah sakit. Ini lebih kayak dampingi orang tua. Katanya janda lumpuh, tinggal di Taiwan. Tapi tempatnya aman, bukan kayak pabrik. Lu cuma perlu sabar. Selebihnya dikasih tahu kalau udah lolos wawancara. Sore itu juga, Randa naik angkot ke Garut Kota. Ia menemui Dimas di sebuah kantor kecil di belakang Terminal Guntur. Plang kantor bertuliskan PT. Cahaya Insan. Global tampak memudar, tapi interiornya bersih dan rapi. Di dalam, ia disambut seorang pria berkacamata dengan rambut tipis, memperkenalkan diri sebagai Pak Wahyu. Kamu Randa? Lulusan SMA ya? Belum nikah? Tanyanya sambil membolak-balik map berisi salinan ijazah dan KTP yang dikirim Dimas sebelumnya. Betul, Pak. Jawab Randa pelan. Pak Wahyu memandang Randa dari ujung kepala hingga kaki. Kamu kelihatan sehat, nggak kurus, dan nggak terlalu banyak gaya. Itu bagus. Kami sedang cari orang seperti kamu. Randa menelan ludah. Ada nada dingin dalam suara pria itu, seolah ia sedang menaksir barang dagangan. Tapi sebelum bisa mencerna lebih jauh, Pak Wahyu melanjutkan, tugasmu nanti merawat seorang wanita tua. Dia janda lumpuh, tidak bisa bicara. Namanya Nyindir Xiao. Usianya sekitar 70 tahun. Tidak ada kekerasan, tidak ada kerja kasar. Kamu hanya diminta hadir, bantu makan, bersih-bersih, dan menemaninya. Kenapa saya, Pak? Tanya Randa. Akhirnya, berani bersuara. Pak Wahyu tersenyum kecil. Tapi matanya tetap dingin. Karena kamu memenuhi semua kriteria. Muda, belum menikah, latar belakang bersih, dan tidak punya banyak jejak digital. Kami cari orang yang bisa bekerja tanpa banyak tanya. Ucapan itu membuat bulu kuduk Randa sedikit meremang. Tapi pikirannya kembali ke wajah ibunya yang letih dan adiknya yang sering mengeluh lapar. Ia tak punya banyak pilihan. Kalau saya setuju, kapan berangkat? Tes medis besok. Lalu pelatihan 1 minggu di Bandung. Setelah itu langsung terbang. Uangnya kapan cair? Pak Wahyu tertawa kecil. Uang tidak langsung kamu terima. 150 juta itu akan ditransfer ke rekening ibumu di 3 tahap. Awal, pertengahan, dan akhir kontrak. 2 tahun. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, sisanya hangus. Itu risiko. Tapi kalau kamu bertahan, semuanya beres. Randa pulang malam itu dengan kepala penuh bayangan. Ia duduk lama di pinggir ranjang sambil menatap langit-langit rumah. Ibunya, yang baru pulang dari menggosok baju di rumah tetangga, langsung tahu ada sesuatu. Kamu kenapa, Andra? Murung amat. Randa ragu. Tapi akhirnya ia bercerita. Ibunya terdiam lama, lalu berkata pelan.
Kalau kamu yakin ini jalan yang baik, Ibu ridho. Tapi jangan sampai uang membuat kamu lupa diri. Ingat, manusia bisa dijual dalam banyak cara, bukan cuma dengan rantai. Keesokan harinya, Randa pergi ke Bandung. Ia menjalani tes medis, lalu pelatihan yang lebih banyak berisi pelajaran dasar bahasa Mandarin, cara mengangkat pasien, dan protokol darurat. Pelatihnya orang Indonesia, tapi berbicara seolah tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Ada hal-hal yang tidak diajarkan di sini, katanya suatu sore. Tapi kalian akan tahu sendiri nanti. Intinya jangan melanggar kontrak. Setelah seminggu pelatihan, ia diberi tiket pesawat, paspor baru, dan satu koper kecil. Di dalam koper itu sudah disiapkan seragam khusus, pakaian putih longgar tanpa label. Bahkan pakaian dalam pun disediakan. Penerbangannya malam hari. Dari Bandara Soekarno-Hatta, ia naik pesawat menuju Taoyuan, Taiwan, bersama 2 orang lain yang tampaknya dari agen berbeda. Tidak banyak percakapan selama penerbangan. Randa merasa seperti penumpang bis gelap, tak tahu pasti kemana arah tujuannya. Setibanya, di Bandara Taiwan, ia dijemput seorang pria berjas hitam. Pria itu tak berkata sepatah kata pun, hanya memberikan amplop bertuliskan namanya Randa. Di dalamnya, satu kunci kecil berukir naga, selembar foto rumah tua bercat merah gelap, dan catatan tulisan tangan yang membuat napas Randa tercekat. Selamat datang di rumah Nim Xiao. Jangan terlalu percaya suara-suara. Tidak semuanya datang dari luar. Mobil hitam itu meluncur tanpa suara menembus jalan-jalan sunyi di pinggiran Taichung. Randa duduk di kursi belakang, tangannya menggenggam amplop yang diberikan di bandara. Sopir yang menjemputnya masih belum berkata sepatah kata pun sejak mereka bertemu. Satu-satunya suara dalam perjalanan itu hanyalah dengung mesin dan sesekali bisikan GPS dalam bahasa Mandarin. Langit Taiwan malam itu tertutup awan tebal. Bulan sama sekali tak terlihat. Lampu-lampu jalan lebih banyak yang padam daripada menyala. Randa menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi isi amplop itu terus membayang. Pesan misteriusnya terngiang. Jangan terlalu percaya suara-suara. Tidak semuanya datang dari luar. Setelah hampir 1 jam, mobil akhirnya berbelok ke jalan sempit yang menanjak, diapit oleh pagar besi tinggi dan deretan pohon pinus yang menjulang muram. Di ujung jalan itu, berdirilah rumah besar 2 lantai bercat merah tua. Sama persis seperti dalam foto. Rumah itu berdiri seperti bangkai raksasa yang tertidur. Tak ada satu lampu pun menyala dari luar. Gerbang otomatis terbuka pelan saat mobil mendekat. Randa turun, membawa koper kecilnya, dan disambut oleh seorang wanita tua berwajah keriput dengan seragam abu-abu. Tubuhnya tegak, tapi matanya redup, seperti tidak pernah memandang lurus ke siapapun. "Kamu Randa?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang kaku, tapi cukup jelas. "Iya, Bu. Aku Maylin. Aku yang urus dapur dan obat-obatan. Yang lain kamu akan kenal nanti. Ayo masuk, jangan bikin suara keras." Randa mengikuti langkah cepatnya memasuki rumah. Pintu kayu besar dibuka perlahan, dan seketika aroma lembab dan rempah tua menerpa wajahnya. Aroma kayu lapuk bercampur herbal, Cina, seperti ginseng dan akar pahit yang tak dikenalnya. Di dalam, rumah itu tampak lebih seperti museum ketimbang tempat tinggal. Dinding-dinding dipenuhi lukisan tinta hitam putih. Patung kayu naga dan singa berdiri di tiap sudut ruangan, dan langit-langit dihiasi ukiran rumit penuh debu. Jangan banyak tanya. Jangan masuk ruangan yang tidak perlu. Kamu hanya bertugas di sayap barat, di kamar majikan, ujar Maylin sambil berjalan cepat. Suaranya datar. Seolah sudah mengucapkan kalimat itu ratusan kali. Mereka melewati lorong panjang. Dindingnya dipenuhi cermin-cermin tinggi yang buram, membuat Randa merasa berjalan di dalam labirin pantulan yang tak berujung. Di sudut lorong, ia melihat kamera CCTV kecil menyembul dari balik ukiran naga. Rumah ini diawasi penuh, bukan karena kamu, tapi karena majikan kami sangat rentan, kata Maylin, tanpa menoleh. Mereka tiba di sebuah pintu besar berwarna hitam mengilat. Maylin mengetuk 2 kali, lalu membukanya. Ruangan itu dingin, senyap, dan dipenuhi warna kelabu. Di tengahnya, di atas ranjang roda khusus, terbaringlah seorang wanita tua dengan rambut memutih seperti abu, kulitnya pucat,
dan matanya menatap lurus ke langit-langit. "Ni?" "Xiao," kata Meilin dengan suara lirih. "Ini perawat baru dari Indonesia. Namanya Randa. Dia akan mulai malam ini." Tak ada reaksi dari wanita tua itu. Hanya matanya yang tampak berkedip pelan. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Tapi dia mendengar. Kadang ia akan berkedip 2 kali kalau setuju, sekali kalau tidak, kata Meilin, lalu menyerahkan sebuah catatan berisi rutinitas harian. "Bacalah ini, hafalkan. Jangan ubah satupun jadwal." Randa menatap Nyi Xiao. Di balik tubuh lemah dan wajah kosong itu, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, bukan sekadar rasa iba. Lebih dari itu, perasaan bahwa ia sedang dilihat balik, dipelajari, dinilai. Malam itu, Randa menginap di kamar kecil di samping ruangan Nyi Xiao. Kamarnya polos, hanya ranjang, meja, dan lemari kecil. Dindingnya tipis, dan dari baliknya ia masih bisa mendengar suara mesin pernapasan Nyi Xiao berdengung pelan. Di balik pintu kamarnya, kamera kecil menyala dalam diam. Ia tahu, bahkan tidurnya diawasi. Hari-hari berikutnya mengalir lambat. Randa mulai terbiasa mengganti popok Nyi Xiao, menyuapinya bubur herbal, membersihkan badannya dengan air hangat beraroma jahe, dan memijat tubuh yang nyaris tak hidup itu dengan minyak gosok Cina. Tapi semakin ia akrab dengan rutinitas itu, semakin besar rasa aneh yang menggerogoti hatinya. Ia perhatikan bahwa tak satu pun pekerja rumah itu pernah memandang mata satu sama lain. Ada sopir tua, penjaga taman, bahkan satu pria muda dari Vietnam yang bertugas bersih-bersih lantai. Tapi semuanya bergerak seperti robot, saling menghindari, seolah ketakutan. Hanya Meilin yang kadang muncul untuk memeriksa kerja Randa, tanpa banyak bicara. Dan yang paling membuat Randa merinding adalah ketika ia sadar. Kadang suara langkah kaki terdengar di lantai 2 saat tengah malam, padahal Meilin pernah berkata bahwa hanya lantai bawah yang digunakan. Randa pernah bertanya, "Bu Meilin, siapa yang tinggal di atas?" Meilin hanya menjawab dingin, "Sudah dikunci. Tidak ada siapa-siapa." Tapi suatu malam, saat ia sedang mencuci peralatan makan Nyi Xiao di dapur, ia melihat siluet tubuh seseorang berdiri di balik tirai jendela lantai 2. Sosoknya tegak, diam, dan memandangi halaman dengan kepala sedikit miring. Saat Randa mendongak untuk memastikan, sosok itu menghilang dalam sekejap. Pagi berikutnya, saat ia membantu membersihkan luka di kaki Nyi Xiao, wanita itu menggenggam pergelangan tangan Randa dengan sisa tenaganya. Untuk pertama kalinya, matanya yang biasanya kosong, kini berair. Ia berkedip cepat dan tampak sangat ingin bicara, tapi yang keluar hanya dengusan napas berat. "Tenang, Nyi Xiao, saya di sini," bisik Randa lembut, tapi hatinya mulai tak tenang. Di meja dekat, ranjang, Randa melihat foto tua dalam bingkai emas. Seorang pria muda berdiri di samping Nyi Xiao saat masih sehat. Pria itu berwajah Asia Tenggara, kulit sawo matang, dengan senyum khas orang kampung, bukan orang Taiwan. "Siapa dia?" tanya Randa pelan. Mata Nyi Xiao menatap foto itu, lalu menoleh ke Randa dengan sorot tak terbaca. Hari demi hari, rumah itu semakin terasa seperti perangkap. Bukan hanya karena pengawasan, tapi karena keheningan yang terlalu pekat. Randa mulai merasa seolah suara langkahnya sendiri terdengar terlalu keras, seolah dinding rumah itu tidak hanya memantulkan suara, tapi juga menyimpan bisikan. Suatu malam, saat Randa bangun untuk buang air, ia mendengar suara lirih dari arah tangga. "Ren, Zachita." Ia membeku. Itu suara perempuan, tapi bukan Meilin. Dan jelas bukan suara Nyi Xiao yang tak bisa bicara. Ketika ia berjalan perlahan ke arah sumber suara, suara itu menghilang, tapi di tangga ada jejak kaki basah mengarah ke lantai atas. Padahal hujan tidak turun malam itu. Randa kembali ke kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu ia tidur dengan cahaya lampu menyala, dan untuk pertama kalinya sejak sampai di rumah itu, ia berdoa keras dalam hati. Di pagi berikutnya, ia duduk di depan ranjang Nyi Xiao dan berkata pelan,
Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, Nyonya? Siapa yang mengawasi siapa? Saya atau Anda? Nih. Xiao berkedip sekali. Lalu, matanya bergerak ke arah kiri. Berkedip 2 kali, seolah menjawab, "Kamu." Pagi ketujuh di rumah itu turun dengan kabut kelabu yang menebal di luar jendela. Randa menyalakan lampu kamar mandi yang menyala redup, menciptakan pantulan remang di cermin oval yang menggantung di atas wastafel porselen berwarna gading. Sisa, uap dingin masih menempel di kaca, membuat wajahnya tampak kabur dan jauh, seperti seseorang yang bukan dirinya. Ia membuka keran air, membasahi wajah, lalu mengambil pisau cukur sekali pakai. Kumis tipis dan bulu halus di dagunya mulai tumbuh sejak seminggu lalu, dan ia ingin setidaknya tetap tampak rapi di depan Nicoa Xiao, meski wanita itu mungkin tidak benar-benar memperhatikan. Tangan Randa bergerak pelan, menggoreskan pisau cukur ke kulit. Tapi saat ia membungkuk untuk mencukur sisi kanan wajah, sesuatu membuatnya berhenti. Ada bayangan lain di cermin. Sekilas, seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Sosok laki-laki, tinggi, mengenakan baju abu-abu panjang seperti seragam lama. Jantungnya berdegup. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lorong luar pun sunyi. Ia menatap cermin lagi. Tidak ada bayangan itu. Hanya dirinya sendiri. Ia mencoba tertawa. Tapi suara yang keluar lebih mirip gumaman gugup. Mungkin pantulan-pantulan lampu, pikirnya. Mungkin pikirannya sendiri. Ia lanjut mencukur. Tapi sejak saat itu, ia tidak bisa berhenti menoleh ke cermin setiap 5 detik. Hari itu berlalu dengan pekerjaan seperti biasa. Membersihkan badan Nyisoh Xiao, mengganti perban di betisnya yang luka karena dekubitus, dan menyiapkan teh herbal yang baunya seperti jamu basi. Tapi bahkan di tengah rutinitas yang mulai dikenalnya, Randa merasa diawasi. Bukan hanya oleh kamera di setiap sudut rumah, tapi oleh sesuatu yang lebih hidup. Malamnya, ia tidur lebih cepat. Tapi saat malam merambat ke tengah, ia terbangun karena suara. Bukan suara langkah, bukan suara perabot jatuh, tapi suara perempuan yang memanggil namanya dari kejauhan. Tapi bukan Randa yang disebut. Yang ia dengar dengan jelas adalah, "Li Wei, kau kembali." Randa terduduk. Ruangan gelap, hanya cahaya lampu lorong yang merembes dari celah bawah pintu. Napasnya tersengal. Suara itu bukan suara perempuan muda. Suara itu berat, serak, dan terasa patah, seperti seseorang yang menangis dalam keputusasaan. Ia mencoba tidur lagi, tapi malam itu, mimpi datang menjemputnya seperti air bah. Ia berdiri di tengah padang rumput luas. Langit kemerahan. Angin bertiup kencang, membawa bau mesiu dan darah. Di kejauhan, bangunan tua bergaya kolonial terbakar, dan suara tembakan terdengar bersahutan. Randa, atau seseorang yang mirip dirinya, berlari dengan seragam militer tua, ada bendera kecil di lengan kiri. Di belakangnya, seorang wanita tua menangis, memanggil-manggil namanya Li Wei. "Jangan tinggalkan aku, jangan lagi." Tapi pria dalam mimpi itu tak menoleh. Ia terus berlari, lalu terhenti di tepi jurang. Di bawahnya laut bergelombang hitam. Ia memegang liontin emas, lalu melompat. Randa terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 2.46. Ia bangkit pelan, berjalan ke dapur untuk minum air. Tapi saat ia melewati lorong penuh cermin itu, lorong antara kamarnya dan ruangannya Merehe Xiao, ia kembali melihat bayangan itu. Seorang pria berdiri di belakangnya, tapi bukan dirinya. Kali ini ia jelas melihat wajahnya. Mata sipit, rahang tegas, dan luka panjang di pipi kanan. Pria itu menatap langsung ke arah cermin, dan, untuk sesaat, Randa yakin pria itu juga melihatnya. Ia memutar badan, lagi-lagi kosong. Tapi kali ini, detak jantungnya tidak hanya karena terkejut, tapi karena satu hal yang lebih meresahkan. Ia merasa mengenal pria itu. Bukan sekadar mirip, tapi seolah ia pernah menjadi dia. Keesokan paginya,
Saat membantu mengganti popok Nyimah Xiao, Randa memberanikan diri bertanya, "Nyonya, apakah Anda kenal seseorang bernama Li Wei?" Nyi. Xiao menatap langit-langit. Untuk beberapa detik, tak ada reaksi. Tapi kemudian, matanya berkedip 2 kali. Cepat, Randa menggigit bibirnya. "Siapa dia? Kenapa saya mendengar nama itu di rumah ini?" Tiba-tiba, mata Ninon Xiao berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Randa erat, seperti takut kehilangan. Lalu, dengan suara sangat lirih, sangat pelan, hampir seperti bisikan roh, ia berkata, Kau kembali padaku." Randa membeku. Itu suara pertama dari mulut Nyinah Xiao sejak ia tiba. Tapi lebih dari itu, suara itu mengandung kerinduan, kesakitan, dan pengakuan yang tidak bisa ia mengerti. "Apa maksud Anda? Siapa saya bagi Anda?" tanya Randa, dengan suara nyaris bergetar. "Nyi." Xiao menangis. Air mata jatuh tanpa suara. Hari-hari berikutnya, mimpi itu kembali. Tapi kali ini, ia tidak lagi penuntun. Ia benar-benar merasa menjadi Li Wei. Ia mencintai seorang wanita bernama Xiao Li. Wanita bangsawan muda yang dilarang menikah dengan tentara rendahan. Ia menyusup ke rumahnya, menyelamatkannya saat pemberontakan meledak, dan akhirnya berjanji akan kembali suatu hari. Tapi ia mati ditembak di pelabuhan sebelum bisa memenuhi janji itu. Saat terbangun dari mimpi itu, dada Randa selalu sesak dan hatinya penuh kerinduan yang tidak ia mengerti. Suatu malam, ia mencoba memberanikan diri masuk ke perpustakaan tua di lantai bawah, tempat yang selama ini dilarang Meilin untuk disentuh. Di dalamnya, ia menemukan buku-buku tua berbahasa Mandarin. Salah satunya, sebuah album foto usang dengan sampul kulit hitam. Di dalamnya, foto-foto keluarga Nyimah Xiao saat muda, dan satu foto yang membuat Randa menjatuhkan buku itu. Itu foto Li Wei, berdiri di antara tentara lain, dan ia identik dengan wajah Randa terduduk. Tangannya gemetar. Tak mungkin. Ini bukan kemiripan biasa. Ini bukan sekadar kebetulan. Ia kembali ke kamar, menatap wajahnya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia mulai takut pada dirinya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bayangan Li Wei terus muncul? Dan mengapa Nyitoroh Xiao melihatnya bukan sebagai Randa, tapi sebagai seseorang yang pernah mengingkari janji, lalu mati? Pagi itu sunyi. Udara di luar berkabut seperti biasa. Tapi di dalam rumah, suasana jauh lebih berat dari kabut manapun yang menyelimuti lereng Taiwan Utara. Randa duduk di sisi tempat tidur Nyitoroh Xiao, menyuapkan bubur hangat ke mulutnya yang separuh lumpuh. Tangannya hati-hati, gerakannya lembut, seolah rasa bersalah yang belum dinamai terus mengikuti tiap sendok yang ia ulurkan. "Nyi." Xiao menatapnya tajam. Matanya, meski dikelilingi keriput dan sedikit berkabut usia, menyimpan sesuatu yang dulu tak Randa perhatikan. Intensitas, ketegangan, sebuah ketergesaan yang tersembunyi. "Kenapa Anda menatap saya begitu terus?" gumam Randa pelan. Matanya melirik ke arah kiri, lalu berkedip 2 kali. Lagi-lagi. Ke kiri, berkedip 2 kali. Randa meletakkan sendok. Apa maksudnya? Kiri, 2 kali? Ia mencoba bergerak ke sisi kiri tempat. Tidur. Mata Nyimah Xiao mengikuti, lalu berhenti berkedip. Randa berpikir sejenak, lalu mengulang dari sisi kanan. Kali ini, wanita tua itu memutar mata ke kiri dan berkedip 2 kali lagi. Sama. Pola. Randa mendekatkan wajahnya. "Apakah Anda sedang mencoba bilang sesuatu dengan mata Anda?" "Nyeh." Xiao berkedip cepat sekali. Reaksi spontan, seolah berkata ya. Hari itu menjadi awal dari komunikasi yang aneh, sunyi tapi mengikat. Randa mulai menyusun pola sederhana. Kedip 1 kali untuk ya, 2 kali untuk tidak. Gerak mata ke kiri, kanan, atas, bawah berarti arah atau isyarat. Dengan keterbatasan fisik Nyimah Xiao dan kecanggungan Randa, percakapan mereka tak pernah cepat. Tapi sedikit demi sedikit, pesan mulai terbentuk.
3 hari kemudian, Randa mendengar suara dari dapur belakang. Bukan suara langkah Meilin, sang suster pendamping yang selalu bersikap kaku dan tertutup. Ini suara sandal jepit tua yang digesek pelan, langkah lambat dan berat. Ia mengintip dan melihat seorang pria tua mengenakan topi jerami dan masker abu-abu, sedang mengisi galon air di dispenser. "Oh, halo, Anda petugas kebersihan ya?" tanya Randa. Pria tua itu menoleh lambat. Matanya sipit dan penuh garis usia, tapi hangat. Ia mengangguk tanpa suara. "Saya Randa. Baru sebulan di sini," katanya menawarkan tangan. Pria itu menjabat pelan. Suaranya parau saat akhirnya bicara. "Nama saya Ahguan." Setelah hari itu, Ahguan mulai muncul lebih sering. Ia tak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Saat Randa menceritakan soal komunikasi mata dengan Nyen Xiao, Ahguan tidak tertawa, tidak pula menyaksikan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Nyonya itu punya cerita panjang. Banyak yang dia simpan." Satu sore, setelah berhasil membentuk rangkaian kata dari gerakan mata, Randa mendapati 3 kata. Kunci, loteng, merah. Ia mencatat di buku kecilnya. Di malam harinya, saat Nyemerah Xiao sudah tertidur, Randa menunjukkan catatan itu pada Guan di dapur. Pria tua itu menatapnya lama, lalu duduk perlahan. "Di loteng rumah ini," katanya, "ada lemari besi. Dulu, suaminya Xiao menyimpannya di sana. Tapi sejak dia meninggal, tak ada yang pernah naik ke atas. Terlarang. Kata pembantu lama, ada harta keluarga, mungkin dokumen perang." Randa menelan ludah. "Saya tak tahu bagaimana masuk ke sana. Lotengnya terkunci." Ahguan merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sesuatu kecil dan berkarat. Sebuah kunci tua berbentuk unik dengan gagang berbentuk bunga lotus. "Ini?" tanya Randa. "Dulu saya bersihkan kamar almarhum, tanpa sengaja temukan di dalam laci tersembunyi. Saya simpan." "Tak tahu." "Kenapa? Tapi rasanya harus saya berikan padamu." Randa menerima kunci itu. Rasanya dingin dan berat di tangan. Ia menatap Ahguan dengan rasa syukur campur bingung. Malam itu, dengan senter kecil dan napas ditahan, Randa menaiki tangga sempit ke loteng. Tangga itu tersembunyi di balik lemari di ujung lorong yang tak pernah dibersihkan. Debu tebal menyambutnya. Langkahnya perlahan, kayu berderit seperti menjerit di setiap injakan. Sesampainya di atas, udara berubah. Dinginnya bukan dari angin, tapi dari sesuatu yang diam tak bergerak selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, lemari besi berdiri. Hitam, besar, dan tak sesuai dengan arsitektur rumah bergaya Jepang itu. Di bagian tengah, ada lubang kunci berbentuk bunga lotus. Dengan jari bergetar, Randa memasukkan kunci. Klik, dot, lemari terbuka dengan gemeretak berat. Di dalamnya, tak ada tumpukan emas, tak ada uang. Hanya satu kotak kayu hitam, satu album foto tua, dan sebuah surat di atasnya. Tertulis dalam tulisan tangan halus. "Untuk Li Wei, jika kau kembali." Randa menahan napas, jari-jarinya menyentuh surat itu. Kulitnya terasa seperti akan terbakar. Apakah ia boleh membuka? Di bawah cahaya senter, ia duduk perlahan, membuka lembaran pertama, dan mulai membaca. Lemari besi tua itu masih terbuka. Bau kayu lapuk bercampur debu tua menyesakkan rongga hidung Randa. Tapi ia tak peduli. Di tangannya tergenggam sebuah map kulit merah gelap yang di dalamnya tertata rapi beberapa dokumen kuno. Di bagian depannya, terdapat cap stempel timbul berwarna merah tua yang sudah memudar. Bentuknya seperti bulatan, dengan ornamen naga melingkar dan huruf-huruf Mandarin di tengahnya. Randa duduk bersila di lantai loteng, hanya ditemani cahaya dari senter kecil yang mulai meredup. Debar jantungnya seperti jenderang perang, keras, dan ritmis. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama dokumen itu. Surat pertama ditulis dalam bahasa Mandarin, namun di bawahnya terdapat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Judulnya membuat darah Randa tersedot turun. Perjanjian penggantian jiwa dan identitas untuk kepentingan keluarga Xiao.
Randa membaca kalimat demi kalimat, semakin lama semakin sukar bernapas. Pihak kedua, yang lahir pada tanggal 14 April 2005 dengan nama asli Randa Maulana, dengan ini melepaskan hak atas nama, asal, dan masa lalu, dan menerima identitas baru sebagai Xiaoren, pewaris roh yang ditentukan oleh garis waktu keluarga Xiao. Dengan persetujuan ini, pihak kedua menyetujui menjalankan kehidupan baru di bawah perintah pemilik jiwa terdahulu, menghapus kenangan yang mengganggu keutuhan reinkarnasi, menjadi saluran untuk menyelesaikan ikatan karma masa lalu antara pihak pertama dan leluhur keluarga Xiao. Kontrak ini berlaku hingga kematian jasmani berikutnya atau hingga ikatan karma dinyatakan tuntas. Di bagian bawah dokumen, ada tanda tangan dengan tinta merah yang telah menetes membentuk bintik-bintik kering. Namanya Randa Maulana, dicoret garis tebal, dan di bawahnya tertulis nama baru dengan tulisan tangan halus, Xiaoren. Randa menatapnya lama. Tenggorokannya kering. Ia merasa tenggelam di kolam gelap bernama ketidaktahuan. Tangannya menyentuh bagian bawah dokumen dan merasakan ada goresan, kasar yang tampak seperti simbol, tergurat dengan tinta merah darah. Bentuknya mirip pusaran, tetapi di tengahnya seperti mata yang menatap balik ke arahnya. Ia menoleh ke tumpukan kertas di sebelah map. Salah satunya tampak seperti berkas resmi, halaman depan dokumen perekrutan kerja sebagai perawat di Taiwan. Logo agensi tenaga kerja tertempel di pojok kanan, lengkap dengan nomor identitasnya, paspor, dan foto diri. Tapi yang membuatnya tercekat adalah bagian nama, Xiaoren. "Aku tidak pernah menandatangani ini," gumamnya. Matanya menyapu dokumen, mencari-cari kejanggalan lain. Ia menemukan lembar lampiran yang bertanggal sebelum ia menerima tawaran kerja itu. Isinya seperti rekam, medis dan psikologis, tetapi semuanya mengacu pada identitas yang bukan miliknya. Seolah-olah keberadaan Randa Maulana memang tidak pernah ada. Ia memejamkan mata. Ingatannya mundur ke hari saat ia pertama kali ditawari kerja oleh seorang lelaki di lorong gang sempit di Garut. Lelaki itu berjubah, bicara lembut, dan menyodorkan selembar dokumen yang kala itu terlalu samar untuk dibaca. Ia hanya diminta menandatangani sebuah izin pelatihan luar negeri. Tinta yang digunakan saat itu berwarna merah. Tiba-tiba, dunia berputar. Perutnya mual, tangannya berkeringat dingin. Ia bangkit berdiri, menggenggam dokumen itu erat, lalu turun tergesa dari loteng. Keesokan harinya, ia menunjukkan dokumen itu kepada Ah Guan saat di dapur. Lelaki tua itu menatap map kulit merah itu, seolah melihat hantu dari masa lampau. "Dari mana kamu dapat ini?" Suaranya parau. "Loteng, lemari besi, ini semua ada namaku, tapi bukan aku." Ah Guan memejamkan mata. "Dulu, setiap generasi, keluarga Xiao memiliki penjaga. Tapi bukan sembarang penjaga. Mereka adalah orang-orang terpilih. Seringkali bukan secara sukarela. Terpilih oleh siapa? Bukan oleh manusia, tapi oleh rasa bersalah yang diwariskan turun-temurun." Randa menggigit bibir. "Saya ini siapa, Pak Guan? Kenapa saya disebut Xiaoren?" Pria tua itu menatapnya dalam. Xiaoren adalah nama dari pelayan keluarga Xiao generasi terakhir sebelum perang sipil. Ia setia sampai mati. Tapi karena pengkhianatan Li Wei, kekasih nyonya, hidup Xiaoren berakhir dalam penyiksaan. Keluarga Xiao menyimpan dendam, tapi mereka juga tahu bahwa jiwa Li Wei tak akan pernah tenang. Maka mereka buat perjanjian. Ketika waktu memungkinkan, satu jiwa akan dikembalikan untuk menebus yang lain. Randa terduduk, suaranya pelan. "Jadi saya dimasukkan ke sini untuk menebus karma?" "Lebih dari itu," ujar Ah Guan. "Kamu adalah penanda bahwa masa lalu belum selesai. Kamu, entah sadar atau tidak, sudah setuju menghapus dirimu sendiri." Malam harinya, Randa duduk di kursi samping tempat tidur Nyenreh Xiao, memandang wanita tua itu dengan tatapan yang tak lagi bisa ia definisikan. Ia mengangkat dokumen itu ke arah Nyemeh Xiao. "Anda tahu tentang ini, kan?" Xiao menatap map itu lama.
Lalu perlahan, air mata menetes dari sudut matanya. Ia mengangguk. 1 kali, lalu matanya bergerak ke arah Randa, ke arah tangannya sendiri, lalu ke arah lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan itu menampilkan 3 orang, pria muda dengan seragam militer, wanita bersanggul merah muda, dan seorang pelayan yang berdiri di belakang mereka, menunduk. Pelayan itu, wajahnya sama seperti wajah Randa. Randa berdiri. Ia mendekati lukisan itu, menyentuhnya. Lalu di balik bingkai, menemukan sesuatu yang tersembunyi, amplop kecil. Ia membukanya dan menemukan selembar kain putih berlumuran darah serta surat kecil bertuliskan tangan. Jika kau membacanya, berarti kau telah menyatu. Jangan hanya jadi penebus, jadilah penghapus. Randa menatap surat itu, lalu nyiem siau. Mata wanita itu penuh harap, tapi juga duka. Seakan menunggu akhir yang tak kunjung datang, ia menyadari saat itu bahwa tugasnya di rumah ini bukan merawat. Tugasnya adalah menuntaskan sesuatu yang tertunda. Dan untuk itu, ia harus tahu seluruh kebenaran. Walau itu berarti menghancurkan apapun yang ia percaya sebagai dirinya sendiri. Hujan mengguyur atap seng dapur belakang malam itu, keras seperti lemparan batu-batu kecil. Angin menyelinap lewat celah ventilasi, membawa aroma tanah basah dan jejak kecemasan yang belum lenyap dari kepala Randa sejak membaca surat di balik lukisan. Ia nyaris tak tidur malam sebelumnya, membolak-balik pikirannya seperti orang tenggelam yang mencoba mencari udara. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertinggal, membeku di sudut rumah besar ini. Dan pagi itu, ketika ia hendak mengganti spray tempat tidurnya, sebuah kegiatan yang rutin ia lakukan tiap 3 hari, Randa melihat sesuatu yang ganjil. Jahitan bagian bawah kasur Nyeh Xiao, tepat di sisi luar dekat kepala tempat tidur, terbuka sedikit. Seolah sengaja disobek tapi disembunyikan rapi. Ia menyusupkan jari ke dalamnya dan menarik keluar selembar kertas yang telah menguning. Tulisan, tangan berantakan terpampang di sana. Huruf-huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Kalau kau membaca ini, segera pergi. Jangan percaya siapapun. Mereka tidak membunuhku, tapi aku sudah mati. Randa membeku. Tangannya mencengkeram kertas itu, erat. Kata-katanya terngiang seperti lonceng di kepala. Bukan hanya karena peringatannya, tapi karena bahasanya. Bahasa Indonesia. Tidak ada yang seharusnya bisa menulis ini, kecuali orang Indonesia juga. Ia menatap Nyunuh Xiao yang sedang tidur, lalu memutar otaknya. Siapa penulisnya? Apa ini dari pekerja sebelumnya? Hari itu, Randa kembali mencari Ah Guan. Mereka duduk di tangga belakang dapur, menghindari pandangan Mei Lin yang tampak makin curiga sejak Randa mulai terlihat gelisah dari hari ke hari. Ada pekerja sebelum saya, kan? Tanya Randa to the point. Ah Guan menghela napas. Ada. Namanya Yusril, anak Medan, datang setahun sebelum kamu. Apa yang terjadi dengannya? Ah, Guan menunduk. Suatu malam dia menghilang. Kami kira dia kabur. Tapi, ada yang tidak beres sejak saat itu. Ruangan tempat tidurnya disegel. Semua dokumen pribadinya dikembalikan ke agensi tanpa jejak. Randa mengeluarkan kertas lusuh itu. Ah Guan menatapnya dan tubuhnya kaku seketika. Dia sempat menulis ini? Bisik Ah Guan, disembunyikan di balik kasurnya Persiao, persis di bawah kepala tempat tidur. Ah Guan menggeleng pelan. Mungkin itu sebabnya dia tak pernah pulang. Mungkin dia tahu sesuatu, tapi terlambat. Diam mengendap lama di antara mereka. Randa menatap tangannya, memikirkan kontrak berdarah yang ia temukan, lukisan di dinding, dan sekarang surat ini. Ketika malam tiba dan rumah kembali sunyi, Randa memberanikan diri membuka kamar kosong di lantai 2 yang terkunci, kamar yang katanya pernah digunakan Yusril. Ia mencuri kunci dari gantungan di dapur saat Mei Lin ke pasar dan menyelip masuk saat penghuni rumah mulai tidur. Kamar itu gelap dan tertutup debu. Bau lembab menyeruak dari dinding kayu. Di dalam, tak banyak yang tersisa. Lemari kosong, meja kecil, dan kasur tua tanpa spray. Tapi yang menarik perhatian Randa adalah dinding di sisi kiri.
yang ditutupi papan kayu tambahan. Ada bekas paku yang dicabut dan beberapa tulisan samar di sisi bawah, tulisan yang ditorehkan dengan benda tajam. Mereka hanya butuh tubuhmu. Jangan beri jiwa. Randa bergidik. Ia menyalakan senter ponsel dan menyusuri tiap inci kamar. Di bawah meja, ia menemukan sehelai foto lusuh. Gambar seorang pemuda berkacamata dengan senyum tipis. Di belakang foto itu tertulis, Yusril, Medan 2022. Ia menatapnya lama, lalu memasukkannya ke saku. Ketika hendak meninggalkan kamar, langkahnya terhenti oleh suara dari balik tembok. Lembut, seperti bisikan. Xiao, Ren, Randa mematung. Senter di tangannya bergoyang. Suara itu berasal dari balik papan. Ia menempelkan telinganya. Maafkan aku, maafkan kami semua. Tak ada lagi. Ia segera keluar dan mengunci kembali pintu kamar itu. Di lorong, napasnya memburu, keringat dingin mengalir di punggung. Ia turun perlahan, tapi saat sampai di lantai dasar, ia melihat Meilin berdiri di dekat pintu dapur. Sedang apa kamu di atas, malam-malam? Suaranya datar, Randa tak menjawab langsung. Aku cuma bersih-bersih. Tatapan mata wanita itu tajam. Jangan masuk ruangan yang bukan milikmu. Ini bukan rumah mainan. Randa mengangguk dan melangkah ke kamarnya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menempelkan kertas peringatan Yusril di tembok kamarnya dan menatapnya lama. Kalau kau membaca ini, segera pergi, tapi kepergian bukan lagi pilihan. Bukan karena ia tidak ingin, tapi karena sesuatu telah menariknya terlalu dalam. Bukan sekadar kontrak, bukan cuma karma. Ada kebenaran yang harus ia bongkar. Dan jika pria sebelumnya dibayar untuk diam, maka Randa memutuskan ia akan bicara. Bahkan jika itu membunuhnya. Randa sudah terbiasa membaca bahasa gerak Nyemoh Xiao. Sejak malam penemuan surat Yusril dan bisikan dari balik papan kamar kosong, ia menjadi lebih peka terhadap dunia yang tak kasat mata, dan dunia sunyi yang hanya bisa disentuh lewat tatapan mata renta itu. Pagi itu, saat ia mengganti pakaian Nyemoh Xiao seperti biasa, wanita itu menatapnya dengan intens. Matanya tak lagi menyampaikan kebingungan atau penderitaan seperti sebelumnya. Ada desakan, seperti rintihan yang tak bersuara. Perlahan, bola matanya mengarah ke lemari tua di sudut ruangan. Randa berhenti melipat selimut. Ia mengangguk pelan, lalu mendekati lemari itu. Kayunya sudah rapuh, berderit ketika dibuka. Di dalamnya hanya ada beberapa selendang sutra, satu jas pria yang terlalu tua untuk digunakan, dan sebuah kotak kecil berwarna hitam pekat, berukir awan-awan halus di permukaannya. Ia mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Rasanya lebih berat daripada ukurannya. Ketika ia menoleh ke arah Nyemoh Xiao, wanita itu menatapnya sambil meneteskan air mata. Perlahan, ia berkedip ke arah jendela. Aku harus keluar, gumam Randa. Wanita itu berkedip 2 kali. Kemana? Mata itu berpindah arah ke sisi ruangan, ke arah lukisan lama yang menggantung di dinding sebelah. Randa menatapnya. Lukisan itu bukan yang pernah ia lihat sebelumnya. Lukisan ini lebih kecil dan tampaknya baru. Gambar seorang biksu tua duduk di bawah pohon plum dengan latar bangunan kuno, seperti kuil. Ahguan muncul di ambang pintu saat Randa sedang memandangi lukisan itu. Kamu menemukan kotaknya, ya? Tanya pria tua itu tanpa basa-basi. Randa mengangguk. Nyemoh Xiao menunjukkannya padaku. Sepertinya aku harus membawanya ke tempat ini. Ia menunjuk lukisan. Ahguan masuk pelan dan menatap kotak itu dengan tatapan bercampur ragu dan hormat. Itu bukan sembarang tempat. Itu kuil leluhur di punggung bukit. Dulu, keluarga Xiao selalu mengirim benda berharga ke sana untuk disucikan. Tapi tempat itu sudah lama ditinggalkan. Lalu kenapa dia menyuruhku ke sana? Ahguan menatap mata Randa, lama. Mungkin karena kamu satu-satunya yang bisa membawanya ke sana tanpa membuat tempat ini runtuh. Perjalanan menuju kuil tidak mudah. Randa harus berjalan kaki selama hampir 2 jam, menyusuri jalan setapak berbatu yang sudah tertutup semak-semak. Kotak kecil itu ia bawa dalam ransel, dibungkus kain hitam seperti yang diminta Ahguan. Saat ia mulai menanjaki lereng bukit, langit mendung menggantung rendah.
Daun-daun bambu bergesekan seperti bisikan arwah, dan udara mengandung aroma tanah dan dupa tua. Di kejauhan, bangunan kayu reot dengan atap melengkung muncul dari balik pepohonan. Sebuah papan rusak menggantung di atas gerbang. Huruf Mandarin tua yang sebagian telah terkelupas, namun bisa Randa eja pelan. Hesiao Zumiao. Kuil leluhur Hesiao. Ia membuka gerbang pelan. Suara engsel berkarat menyayat hening hutan. Di dalam kuil, dinding penuh lukisan dan papan nama kayu dengan karakter Cina klasik berjajar rapi. Meja persembahan dipenuhi abu dupa, dan patung-patung leluhur dengan tatapan kosong. Randa meletakkan kotak itu di tengah altar. Ia menatap patung-patung itu, lalu berlutut. "Aku nggak tahu kenapa aku harus kesini," katanya lirih. "Tapi kalau ini yang kalian mau, aku bawa. Aku ingin tahu siapa sebenarnya aku." Kotak itu bergetar. Randa terlonjak mundur. Perlahan, kotak itu terbuka sendiri. Di dalamnya ada sepucuk surat, selembar foto lama, dan sebuah liontin kecil dari kayu cendana. Ia mengambil surat itu terlebih dulu. Tulisan tangan melengkung dengan tinta hitam menghiasi halaman pertama. "Untuk anakku, entah kau siapa kini, jika surat ini sampai ke tanganmu, maka waktunya telah tiba. Namaku Xiao Mei Zhen, tapi bagimu, aku hanya ibu. Kau lahir di musim semi yang dingin di Taipei, tahun 2004. Ayahmu, pria yang tak pernah dikenali keluargaku, adalah seorang buruh migran dari Indonesia, namanya Danu. Kami mencintai satu sama lain diam-diam, seperti api yang takut menyala, tapi keluarga Xiao tidak menerima. Ketika mereka tahu, mereka menghapus semua jejaknya. Mereka menyembunyikanmu. Katanya, anak darah campuran tak boleh menodai garis keturunan. Aku diseret, lumpuh dalam upacara penebusan dosa, dan kau hilang. Selama bertahun-tahun, aku mencoba mencarimu. Tapi setiap orang yang membantuku, menghilang. Termasuk pelayan kami Xiaoren, yang akhirnya menjadi korban amarah mereka. Tapi aku tahu, kau akan kembali suatu saat. Karena darah akan selalu mencari darah, dan jika kau membaca ini sekarang, maka darah itu telah kembali. Kau bukan sekadar perawat, kau adalah anakku." Tangan Randa gemetar. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil foto dalam kotak. Seorang bayi digendong oleh wanita muda, wajahnya muda, cantik, dan segar. Tapi mata itu adalah mata Nyime Xiao, dan bayi di pelukannya, pipi bulat, mata besar, dan bentuk wajah itu dirinya, atau bayangannya. Liontin kayu itu terakhir ia angkat. Ukirannya halus, berbentuk setengah hati. Di belakangnya ada huruf D kecil. Ia merasa seperti ingin menangis, namun dadanya terlalu penuh untuk bisa menjatuhkan air mata. Ia duduk bersila di altar, mendekap foto dan liontin itu. Semua mulai masuk akal. Mimpi-mimpi tentang percintaan terlarang, tentang sosok pria bernama Li Wei, tentang keterikatan yang melampaui batas waktu. Semua adalah warisan memori yang melekat pada darahnya. Ia bukan hanya mirip, ia adalah kelanjutan dari sesuatu yang pernah direnggut paksa. Matahari mulai merosot ketika Randa akhirnya berdiri. Ia membakar surat itu di altar, membiarkan abunya terangkat angin. Tapi liontin dan foto ia simpan di saku dadanya. Ketika ia turun dari kuil, dunia terasa berbeda. Tidak lebih ringan, tapi lebih jelas. Ia membawa bukan hanya tubuhnya, tapi masa, lalu yang bukan pilihannya. Dan ia tahu, begitu kembali ke rumah, segalanya akan berubah. Karena ia bukan lagi Randa yang datang sebagai perawat. Ia adalah putra yang kembali untuk menuntut jawaban dan keadilan. Randa kembali ke rumah Nyime Xiao saat langit sudah temaram, menyisakan cahaya oranye keemasan yang terpantul kusam di jendela-jendela rumah besar itu. Langkah kakinya mantap, tapi pikirannya berputar tak henti. Liontin dan foto bayi itu kini berada di dalam sakunya, terasa seperti bara yang mendesis di balik dada. Gerbang rumah terbuka otomatis saat ia mendekat. Kamera keamanan berputar mengikuti geraknya. Biasanya ia tak begitu memedulikan keberadaan kamera-kamera itu. Namun kali ini ia bisa merasakan bagaimana matanya dibuntuti. Seolah seseorang
di balik layar, sudah tahu apa yang ia bawa pulang. Sesampainya di kamar Nyi Xiao, wanita tua itu sudah duduk di kursi roda. Seorang suster asing yang tak dikenalnya berdiri di belakang, menggantikan Ah Guan yang sejak pagi menghilang entah kemana. Randa segera tahu ada yang tidak beres. Tatapan Nyi Xiao tidak tenang. Matanya berkedip cepat ketika melihatnya, seperti peringatan yang tak bisa diucapkan. Namun suster asing itu menghalangi pandangan mereka berdua dengan tubuhnya yang tinggi dan berdiri tegak, tanpa ekspresi. "Kau Randa?" tanya suara berat dari balik pintu. Seorang pria berjas abu-abu masuk, rambutnya tipis keperakan, dan sikapnya mencerminkan satu hal, kekuasaan. "Saya," jawab Randa, berdiri tegak. "Anda siapa?" "Aku paman dari Nyi Xiao. Kau boleh memanggilku Tuan Shen." Ia menoleh pada suster di sampingnya. "Boleh tinggalkan kami sebentar." Suster itu menurut tanpa sepatah kata. Pintu ditutup pelan, menyisakan mereka bertiga. Tuan Shen memutar kursi roda Nyi Xiao agar menghadap Randa. Kemudian ia menyandarkan tubuhnya di meja kecil di pojok ruangan dan menyilangkan tangan. "Aku tahu apa yang kau temukan di kuil itu." Randa tidak menjawab. "Dan aku tahu siapa kau sebenarnya," lanjutnya. Wajah itu tidak asing. Darah yang sama, keturunan yang sama. "Nyi." Xiao meneteskan air mata. Randa mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. "Kalau Anda tahu, kenapa selama ini menyembunyikannya?" Tuan Shen tertawa pelan, sinis. "Karena kami menjaga keluarga kami dari aib. Dari pelayan yang merayap naik tempat tidur nyonya rumah. Dari anak haram yang tak pernah diinginkan, tapi tetap dilahirkan. Itu bukan aib, itu cinta," kata Randa nyaris mendesis. "Cinta tidak punya tempat dalam keluarga Xiao," ujar Tuan Shen dengan nada datar. Ia membuka map coklat dari tas kerjanya dan menyerahkan secarik kertas ke Randa. "Ini surat kontrak baru. Kami memberimu 2 pilihan. Pertama, kau menerima ini, kembali ke Indonesia, dan menerima kompensasi 500 juta rupiah. Tidak ada yang tahu kau pernah ada di sini. Dan pilihan kedua, kau menolak. Tapi kami akan mencabut semua dokumen legalmu. Kau menjadi ilegal di negeri ini dan kau tahu apa nasib buruh ilegal di Taiwan, bukan?" Randa membaca surat itu. Isinya jelas. Sebuah pengakuan diam bahwa dia hanya pekerja dan tidak memiliki hubungan personal dengan keluarga Xiao. Imbalannya besar, tapi dengan itu, kebenaran yang ia temukan akan ikut lenyap. Ia akan menjadi bayangan yang datang dan pergi tanpa jejak. Tuan Shen tersenyum kecil, seperti tahu kebimbangan Randa. "Kau masih muda, uang segitu bisa memberimu masa depan baru. Bahkan mungkin keluargamu tidak akan lagi tinggal di gubuk reot di Garut sana." Randa mendongak, menatap Nyi Xiao. Mata wanita tua itu berkaca-kaca. Ia mengedip sekali, lambat. Tidak ada permohonan, tidak ada paksaan. Hanya tatapan penuh luka dan harap. "Apa yang terjadi pada Ah Guan?" tanya Randa, tanpa mengalihkan pandangan. Tuan Shen tersenyum. Dia terlalu ingin tahu. "Dan bagaimana dengan Xiaoren? Dia juga terlalu ingin tahu?" "Xiaoren melampaui batas. Dia mencintai majikannya. Dia mencoba menyelamatkan anaknya. Dan kau tahu, sejarah selalu mengulang dirinya." Randa menatap kertas itu lama. Tangannya terulur, tapi bukannya mengambil pena. Ia merobek kertas itu perlahan di depan mata Tuan Shen. Suara robekan terdengar nyaring dalam hening ruangan. "Aku bukan alat kalian," katanya, tegas. "Aku juga bukan kebetulan. Aku lahir karena cinta, dan aku berhak tahu kebenaran. Dan kalau kalian pikir aku akan diam karena uang, maka kalian salah besar." Tuan Shen menatapnya tajam, lalu mendesis. "Kau akan menyesal." Randa menatapnya. "Balik. Mungkin. Tapi aku tak akan jadi pengecut seperti kalian." Ia memutar kursi Nyi Xiao menghadap jendela, membelakanginya dari wajah murka Tuan Shen. Ia menghela napas panjang, menggenggam tangan wanita tua itu.
Rasanya dingin, namun hangat sekaligus. Mulai sekarang, saya yang akan melindungi ibu. Keesokan harinya, Ahguan ditemukan selamat, meski dengan memar di wajah dan tubuhnya. Ia mengaku disekap di ruang bawah tanah gudang tua. Randa yang menemukannya setelah mengikuti jejak darah dari sepatu yang diseret. Randa tahu, langkahnya tak akan mudah. Keluarga Xiao adalah dinasti yang punya pengaruh besar, bahkan mungkin tangan mereka menjangkau hingga pejabat imigrasi dan pengadilan. Tapi ia juga tahu, ini bukan lagi soal dirinya saja. Ini soal seseorang yang dilupakan. Ini soal keadilan bagi Xiaoren. Dan ini soal ibu yang tak pernah berhenti menunggu. Randa, si anak yang tak pernah diminta, telah menjadi ancaman. Tapi ia tak lagi takut. Karena yang tak diminta, kadang justru adalah yang paling ditakdirkan. Randa berdiri di depan kamera, tangan tergenggam di depan dada. Lensa besar itu menyorot wajahnya yang sudah lelah, namun penuh tekad. Di sekelilingnya, beberapa wartawan dan aktivis LSM memandangnya dengan harapan yang tak terucapkan. Setiap kata yang ia ucapkan kini seperti mantra yang bisa membebaskan atau menghancurkan. Ini bukan soal uang, katanya dengan suara yang lebih kuat daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ini soal kehidupan yang telah dihancurkan demi kekuasaan, dan soal keluarga yang ingin disembunyikan dari dunia. Wartawan yang duduk di hadapannya, seorang pria muda dengan kacamata besar, menulis cepat. Ia mengangkat tangannya, meminta agar Randa memberi penjelasan lebih lanjut. Apakah Anda bisa jelaskan lebih lanjut tentang hubungan Anda dengan Nyimur Xiao? Apakah Anda benar-benar anaknya? Randa menundukkan kepalanya sejenak, meresapi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setiap detail yang ia ceritakan adalah beban, yang tidak bisa terhapus dengan selembar uang, tidak bisa terbalas dengan pembicaraan yang terdengar manis. Dia adalah ibu saya, jawabnya perlahan, mungkin bukan dengan cara yang kalian pahami. Tapi saya datang ke dunia ini karena cinta, dan meski dunia telah merobek saya dari kenyataan itu, saya tahu siapa saya. Dan saya tahu, ini adalah kebenaran yang harus diketahui dunia. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan jaket hijau muda dan rambut pendek mengangguk penuh pengertian. Itu adalah salah satu aktivis LSM yang telah mendukung Randa sejak ia pertama kali melangkah keluar dari bayang-bayang kekuasaan keluarga Xiao. Mereka telah mengumpulkan bukti-bukti, menghubungi media, dan mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh Nyimur Xiao dan anak-anak yang terlibat dalam cerita kelam itu. Randa mengingat kembali malam-malam panjang yang ia habiskan untuk menyusun pengakuan ini. Ketika ia pertama kali menghubungi LSM, hatinya ragu. Ia takut kebenaran yang selama ini disembunyikan akan membawa kehancuran yang lebih besar. Tapi setelah melalui proses yang panjang, setelah berbulan-bulan menggali kenangan, berhubungan dengan saksi, dan menyusun potongan-potongan puzzle dari masa lalu, ia akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Keberanian itu bukan datang dari keinginan untuk membalas dendam, tapi dari kesadaran bahwa hidupnya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengan aktivis tersebut di sebuah kafe kecil di Bandung. Aktivis itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Nabila telah memberi Randa banyak hal untuk berpikir. Ia memberinya semangat, tetapi juga memperingatkan tentang konsekuensi yang akan datang. Keluarga Xiao bukan lawan yang mudah, kata Nabila saat itu. Tapi kalau ini benar, kita punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Dan kini, saat semuanya telah terungkap, Randa merasakan bahwa keputusan ini bukan sekadar tentang dirinya. Ini tentang keadilan yang tak bisa dibeli dengan uang, tentang hak untuk diketahui dan dihargai, tentang memberi suara kepada yang diam. Seorang wartawan lain, yang lebih tua, bertanya dengan nada lebih lembut, "Tapi kenapa Anda memilih untuk berbicara sekarang? Mengapa tidak memilih uang dan mengakhiri semua ini dengan damai?" Randa menghela napas, merenung sejenak sebelum menjawab, "Karena hidup bukan hanya tentang berapa banyak uang yang bisa kita simpan, tapi tentang siapa kita sebenarnya, tentang siapa yang telah kita hilangkan di jalan, dan siapa yang kita izinkan untuk tetap terlupakan. Saya tidak bisa tinggal diam ketika mengetahui bahwa saya bukan hanya alat yang dipakai untuk menutupi kesalahan,
atau boneka yang dimainkan untuk kepentingan kekuasaan. Ia menoleh ke samping, di mana Nyonya Xiao kini terbaring di tempat tidur, lemah, tapi matanya berbinar penuh kebanggaan. Wanita tua itu tidak bisa berbicara, tetapi dalam diamnya, Randa tahu bahwa ia merasakan hal yang sama, bahwa segala yang mereka alami, segala derita yang telah mereka sembunyikan bertahun-tahun, akhirnya akan terungkap ke dunia. Namun, meskipun begitu, hati Randa dipenuhi dengan kegelisahan. Semua bukti yang ia miliki, semua cerita yang telah ia ungkapkan kepada publik, tetap menyisakan pertanyaan besar dalam dirinya. Apakah benar ia anak Nyimer Xiao? Apakah dirinya benar-benar bagian dari keluarga itu? Ataukah semua yang ia jalani hanyalah ilusi yang dipaksakan oleh darah yang mengalir di tubuhnya? Randa telah menelusuri jejak masa lalu, menemukan potongan-potongan kenangan yang dibawa oleh orang-orang yang telah meninggal, dan bertemu dengan banyak saksi yang hilang. Tapi sejauh ini, ia belum pernah bisa menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ia adalah anak kandung Nyimer Xiao. Surat yang ditemukan di kuil hanyalah selembar kertas yang terlalu samar untuk dijadikan sebagai bukti mutlak. Foto itu, meskipun menunjukkan wajah yang serupa, tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Apakah ini sebuah kebetulan? Dan meskipun Randa berjuang untuk mengungkap kebenaran, ia merasa seolah tidak pernah bisa benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalu yang gelap itu. Ia membawa luka dari perjalanan yang tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga mental. Setelah konferensi pers itu, dunia mulai terbuka. Berita tentang pengungkapan Randa menjadi headline di banyak media dengan judul-judul sensasional yang mengundang perhatian publik internasional. Keluarga Xiao, yang sebelumnya tak tersentuh oleh hukum, kini mulai menghadapi tekanan besar. Pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga tersebut, dan nama keluarga besar itu mulai tercoreng di mata publik. Namun, bagi Randa, ini bukan tentang memenangkan pertarungan atau meraih kemenangan moral. Sebab, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebenaran ini tidak akan pernah menghapuskan luka-luka yang ia bawa. Nyimer Xiao kini berada dalam perawatan, semakin lemah, semakin rapuh. Dan Randa, meski penuh dengan rasa tanggung jawab, tetap merasa terasing dari kenyataan yang terungkap di hadapannya. Ketika ia kembali ke Garut, tidak ada pelukan hangat atau sorak-sorai yang menyambut. Ia pulang dengan luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa disembuhkan dengan uang atau pujian. Ia membawa pulang tekad untuk terus bertahan, namun juga dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah dirinya benar-benar putra biologis dari masa lalu yang tertimbun? Ketika ia menatap langit senja di atas tanah kelahirannya, ia menyadari bahwa beberapa teka-teki mungkin memang tak pernah bisa diselesaikan, dan beberapa luka mungkin tidak bisa sembuh. Tetapi, hidup harus terus berjalan, dan keadilan, meski kadang datang terlambat, tetap memiliki cara untuk mengukir jalannya. Dengan itu, Randa menatap masa depan dengan hati yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi mencari jawaban pasti, karena ia tahu hidupnya bukan hanya untuk mencari asal-usul yang terbengkalai. Ia kini tahu, keadilan dan kebenaran yang sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dihitung dengan uang, dan tidak bisa diukur dengan darah yang mengalir dalam tubuhnya. Keputusan untuk berbicara adalah bayaran yang tak bisa dibeli, dan itu adalah hadiah terbesar yang pernah ia dapatkan.